Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berada dalam acara BES atau bisa disebut dengan Bincang Sejarah. Dalam acara ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang sangat menginspirasi kita, di mana beliau berhasil menulis karya-karyanya yang berjudul Pelik di 2015, Pekik di 2016, dan Linglung di tahun 2017, serta antologi puisi Rasan-Rasan di 2019. Tidak hanya sampai situ saja, beliau berhasil menjabat sebagai Ketua Les Bumi atau bisa disebut dengan Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia di periode 2017 hingga 2022 dan menjabat lagi nggih Pak nggih? Di tahun 2022 hingga 2027. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu terhadap narasumber kita pada episode kali ini. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Waludin atau biasanya di Jogja akrab dipanggil Cak Udin, teman-teman. Ya, kebetulan kami ini hikmah di Nahdlatul Ulama sampai di tahun 2027 ke depan. Background pendidikan saya ini masih menempuh kuliah pasca ke Rampung-Rampung. Yang kedua, saya itu pecinta kopi, pecinta musik blues, dan sangat suka dengerin wayang. Itu aja. Mungkin Pak, di sapaan bisa dipanggil Cak Udin. Cak Udin aja. Oh, Cak Udin nggih. Santai Biar aja. akrabnya nggih. Oke, Cak Udin. Kegiatan akhir-akhir ini apa nggih, Pak? Kegiatan akhir-akhir ini biasa tadi pagi umumnya kita itu punya program menemani teman-teman disabilitas. Itu program Les Bumi ya. Nggih. Kalau saya juga pribadi masih mungkin nulis atau namanya Isri Batik karena kebetulan saya itu dosen isi. Kemudian kita juga sambil nunggu teman-teman dari Jakarta ini sebenarnya. Karena kebetulan tahun kemarin tuh saya ngirim satu karya ilmiah dan itu masuk di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, tentang ngangkat batik kayu pertama di dunia. Dapat apresiasi di BRIN dan mungkin beberapa hari ini orang-orang dari Jakarta datang, kita mau ngobrol banyak tentang itu juga. Terus apa lagi ya? Ben-benan. Ben-benan nggih. Oh. Ben-benan. Rock and roll never dies. Siap. Ya, itu aja sih Mas. Itu Oke. aja. Santai saja. Dari beberapa banyak puisi nih Pak ya, dari beberapa banyak karya nih, berarti otomatis Bapak seneng banget membaca nih. Ya, kalau baca emang saya hobi. Oh, pas banget nih teman-teman. Jadi tema kali ini yaitu mengenai relevansi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di era Gen Z. Dan sebelum itu kita perlu mengetahui nih tentang apa itu ilmu pengetahuan sejarah kebudayaan Islam, Pak. Mungkin dari Bapak sendiri sejarah kebudayaan Islam itu secara garis besarnya apa nih, Pak? Sejarah kebudayaan Islam itu kalau kita ambil analogi paling sederhana itu dia lahir ketika Islam itu ada. Kemudian dia tumbuh ketika pembawa Islam itu menumbuhkannya atau menyebar-nyebarkannya. Kalau paling enak era Rasulullah, era awal, kemudian turun di generasi Indonesia, namanya itu era paling fenomenal, era Wali Songo. Kemudian turun nanti di era Pajang, Hatiwijoyo, lalu ke Mataram, Panembahan Senopati, sebelum pecah menjadi dua antara Surakarta dan Soekarno. Di ilmu pengetahuan kebudayaan Islam itu sebuah ilmu atau sejarah yang patut kita ketahui sebab di sana itu kita bisa mengetahui bagaimana kebudayaan itu berjalan, bagaimana kebudayaan itu tumbuh tanpa berbenturan. Kebudayaan tumbuh berbarengan dengan keberislaman. Islam tumbuh bersama kebudayaan yang ada. Islam sebagai agama yang lahir di Arab, dia bisa berdialektika dengan semua kebudayaan di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi kalau sederhananya gini aja lah. Apa sih ilmu pengetahuan sejarah kebudayaan Islam itu?
ilmu yang pelajari tentang bagaimana Islam dan kebudayaan itu tumbuh sebagai sebuah, kalau kita katakan dalam bahasa politik, kekuatan politik yang besar kayaknya. Kekuatan politik yang besar gitu. Kalau pakai bahasa politik, kira-kira itu. Berarti pengertian ilmu sejarah itu bisa juga diartikan dengan umum, bisa lebih detailkan lagi nih Pak ya. Oh. Terkait tentang Gen Z nih Pak, generasi saya sendiri. Menurut pandangan Bapak nih, generasi Gen Z itu seperti apa sih Pak? Gen Z generasi sing memiliki banyak pilihan. Memiliki banyak pilihan. Itu yang poinnya poin lebihnya. Generasi kami mungkin generasi tahun 90-an, Ya. generasi 2000-an. Atau generasi mentok di tahun 2010 2015 ke bawah ya. Itu tidak punya banyak pilihan terhadap banyak hal. Sementara Gen Z itu menariknya dihadapkan dengan sebuah fenomena digital. Di sana itu banyak sekali pilihan. Ilmu pengetahuan, hobi, hiburan, dan lain sebagainya. Dia akan lebih berat menghadapi itu semua. Orang kalau nggak punya pilihan kan enak. Linear gitu aja selesai. Seperti teman-teman mungkin ditimbali orang tua nih. Sini, Kang, kamu tak nikahkan sama ini perempuan satu ini. Selesai. Nggak ada pilihan. Tapi ketika kamu dihadapkan dengan ini ada 3 perempuan, kamu pilih yang mana? Ada kebingungan di situ. Yang menarik ketika Gen Z itu mampu mengelola kebingungannya. Kemudian dia juga bisa mengelola emosinya. Menyadari apa yang sedang dihadapi. Menurut saya, di situ letak keberhasilan Gen Z akan hadir, akan tumbuh. Tapi ketika dia larut dalam kebingungan yang ada, ya dia akan tergulung oleh itu semua. Dia akan selesai. Zaman pasti bergerak, peradaban nggak pernah berhenti, dinamika sosial terus akan bergejolak dan berjalan dinamis. Itu kalau menurut saya Gen Z. Jadi ada sisi positif negatif ya Pak ya dari generasi Gen Z tersendiri. Nah, punya itu, ciri khas tersendiri lah generasi Gen Z itu ya Pak. Ya. Kalau orang mengatakan gini, Gen Z itu generasi yang bingung. Menurut saya enggak juga. Di Jogja itu kemarin tahun kemarin kalau enggak salah kami ikut acara eventnya pameran di perpustakaan. Di KPI itu kemudian ada informasi menarik. Gen Z di Yogyakarta itu ada kompetisi menulis aksara Jawa. Menulis aksara Jawa. Pesertanya kamu tahu berapa? Kurang tahu. 40.000. 40.000 ya? Itu Gen Z. Itu berarti nggak cuma di Jogja doang ya orang-orangnya? Se-DIY. 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 SMP, SMA. SMP, SMA. Tapi kalau 40.000 anak itu punya pengetahuan mengenali aksara Jawanya, artinya dia juga mengenali kebudayaannya. Ketika dia mengenali kebudayaannya, dia juga mengetahui identitasnya. Itu cukup menarik untuk mengatakan kalau Gen Z dikatakan generasi tanpa identitas. Kalau melihat itu semua, seolah-olah terbanggakan. Tak belani lah Gen Z. Aduh. Terus Pak, terkait tentang Gen Z ini sendiri ya Pak ya, itu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini masih relevan ya terhadap generasi Gen Z itu Pak? Masih sangat relevan. Masih sangat relevan. Saya masih percaya itu dan menariknya mungkin hari ini itu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, sejarah apapun, khususnya kebudayaan Islam itu di media sosial cukup menarik. Mungkin orang melihatnya ini sangat mudah, tapi bagi saya sangat menarik. Ada animasi, ada gambar bergerak, ada video-video pendek, atau orang kita tahu mimik wajahnya dan intonasi suaranya. Itu seharusnya ketertarikan orang untuk belajar sejarah itu lebih. Itu yang pertama. Kalau dikatakan penting, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kalau tidak, ya kita akan hilang. Bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Sementara Gen Z apapun namanya itu, setelah Gen Z kita nggak tahu apa lagi sebutannya itu. Apa Pak? Ada baru lagi setelah Gen Z, Gen Alpha. Gen Alpha ya. Betul. Iya. Ya mungkin itu nanti. Saya juga bertanya, yang membuat lakop itu siapa? Milenial, Gen Z, Gen Alpha itu. Siapa ya? Kira-kira tiba-tiba muncul tuh. Sebuah istilah, sebuah idiom kata disematkan pada sebuah fenomena keremajaan Indonesia. Lalu tanpa kita lihat itu sebagai ini sebenarnya apa, lalu kita mengawal itu semua tanpa kita sadari, kita terhegemoni dengan istilah-istilah itu. Mbok ono istilah dewi, kira-kira ada gaya
Kenapa tidak kan gitu. Tapi kembali lagi bahwasanya sangat penting sekali. Sangat penting sekali ya. Dan menurut saya ketika hari ini Gen Z mau terjun di wilayah itu kemudian memahami bahwasanya sejarah itu penting, sejarah kebudayaan itu penting. Kemampuan mereka untuk mengelola media teknologi informasi hari ini itu sebenarnya senjata yang cukup ampuh. Justru untuk mengenalkan sejarah itu sendiri. Karena mohon maaf, kita-kita yang di Islam, khususnya kita-kita yang di Indonesia beragama Islam ini kan seringkali dibentur-benturkan oleh pernyataan, oleh pertanyaan kebudayaan, sejarah kebudayaan Islam tidak pernah bertemu, tidak pernah berjalan selaras, dan tidak boleh bercampur menjadi satu. Kan seperti itu. Nah, kalau Gen Z alpha dalam konteks itu cukup berbahaya. Bagian alpha tadi itu. Setelah alpha, apa ya? Kira-kira gitu. Penting, cukup penting sangat sekali. Tapi dari saya sendiri kan saya juga termasuk Gen Z nih ya Pak ya? Gen Z ya? Iya saya Gen Z 2004. Gen Z itu sebenarnya ukuran tahun berapa sampai tahun berapa tuh Kalau kelahirannya? dari Gen Z sendiri itu dari 2000 sampai 2008 apa 2011 gitu. Kalau dari saya sendiri nih Pak terkait tentang belajar sejarah, wah saya tuh sangat males Pak sebenarnya Pak belajar sejarah, entah itu dengan buku atau hal-hal lain gitu loh Pak. Terus mungkin dari Bapak sendiri ada cara agar belajar sejarah kebudayaan itu lebih menarik Pak? Kalau itu menarik, kalau agar lebih menarik, Iya. agar yang menarik ya bagaimana orang-orang yang paham sejarah kemudian bikin konten. Memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Kalau agar untuk bersejarah itu menarik, Iya. tapi kalau di sisi lain ya harus senang dulu, cinta dulu. Terhadap sejarah itu. Iya, ada baca lah kira-kira. Terhadap baca. Kalau orang nggak suka baca, dipaksa bagaimanapun juga nggak akan mau baca. Betul. Kalau orang nggak suka sejarah, dipaksa bagaimanapun, diberi konten semenarik apapun mungkin ya, Ya. dia tidak akan masuk ke wilayah itu. PR-nya ya teman-teman yang sampean, saya dan kawan-kawan yang lain yang mencintai sejarah, mencintai kajian ini itu membuat satu jembatan yang kira-kira orang itu ketika mendengar tertarik, ketika melihat mereka penasaran. Entah bentuk tagline-nya, secara sastranya, atau visualnya, tampilan gambarnya, atau audionya, itu kan bisa kita garap di wilayah itu. Untuk menemukan ketertarikan tadi loh ya. Iya. Setelah dia tertarik, ya sudah. Kalau sudah tertarik kan selesai. Dia akan terus mencari apa yang dia senang. Tapi untuk awal kali mengajak mereka untuk senang kajian ini kan PR terberatnya kan di situ. Jadi emang perlu ini ya Pak, ada kemauan dari dalam diri kita sendiri terlebih Ya. dahulu sebelum kita belajar lebih dalam terkait tentang sejarah. Ya. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Siap. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan terima kasih banyak Pak telah menyempatkan hadir ke dalam BES hari ini Pak. Sama-sama. Mungkin itu sekian dari BES pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya menjadi lebih baik. See you di BES berikutnya.